Oke, kita mau mulai pembelajaran. Sebelum memulainya, coba cek dulu kursinya, boleh dirapikan dulu. Yang ada sampah, tolong nak dipungut dulu sampahnya nak. Oke, Miki, ketua kelas siapkan dulu. Siapkan. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Sehat, Ibu. Oke, alhamdulillah. Coba cek dulu teman di sampingnya ada yang tidak hadir. Satu orang? Oke, siapa? Zahra. Oke. Baru hari ini sakitnya? Oke. Ibu akan sedikit menyajikan sebuah video. Assalamualaikum Ananda semua. Hari ini kita akan mempelajari materi trigonometri dengan subbab perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Apa sih gunanya kita mempelajari trigonometri? Salah satunya pada bidang astronomi, trigonometri bermanfaat dalam menentukan ukuran benda-benda langit. Begitu pula jaraknya. Tidak mungkin kita menghitungnya menggunakan penggaris kan? Nah, Ananda semua, masih banyak loh manfaat lainnya. Yuk kita belajar karena semua ilmu pasti ada manfaatnya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku menggunakan model pembelajaran Abraham-based learning. Kemudian ini materi inti kita memahami konsep tangan menggunakan konsep gradien, kesebangunan dan segitiga siku-siku dengan tepat. Kemudian menentukan nilai perbandingan trigonometri lainnya pada segitiga siku-siku dengan benar, dan terakhir menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat. Pertanyaan Ibu, siapa yang masih ingat tentang kemiringan atau gradien? Oke, boleh Hesti silahkan. Oke, good, betul ya. Jadi rumusnya apa tadi? Y per X. Tadi Hasti menyebutkan sisi apa? Tegak per sisi mendatar. Kalau pada gambar berarti itu sama dengan Y per S. Oke, good. Terima kasih. Kemudian ada Pitagoras. Ada yang masih ingat tentang Pitagoras? Oke, good. Manda silakan. Pitagoras adalah segitiga yang memiliki siku-siku dan siku-sikunya itu memiliki sudut 90 derajat. Masih ingat nggak rumus Pitagoras itu apa? Kalau mencari kemiringan itu, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke, good. Bagus ya. Boleh kasih tepuk tangan untuk Hesti dan Manda. Keren. Ya, masih ingat. Nah, jadi nanti langkah pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian LKPD. Nanti di LKPD itu ada sebuah persoalan. Silakan kalian pahami dulu secara individu, nanti baru secara berkelompok. Kemudian nanti kerjakan juga latihannya. Setelah itu nanti kita akan ada presentasi. Jadi nanti akan Ibu pilih untuk tampil. Kemudian nanti setelah selesai presentasi, Ibu akan memberi soal evaluasi. Ya nak ya, penilaiannya berarti di sini Ibu ambil penilaian sikapnya, tanggung jawab dan percaya diri, serta nanti penilaian evaluasi di akhir pembelajaran. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing, dan Ibu akan memberikan LKPD. Oh, sudah ada yang duduk per kelompok ya? Udah, oh. Oke, nggak apa-apa, bagus, udah duduk per kelompok, udah ada persiapannya. Boleh dilihat LKPD-nya? Boleh dibaca Ideal, soal pada LKPD, orientasi siswa terhadap masalah. Coba berdiri nak, silahkan. Terima kasih Ideal. Nah, gambarnya sama ya, yang ada pada layar. Ya, jadi di sini ada anaknya, siapa namanya? Bapaknya siapa namanya? Oke, berapa tinggi Roni?
Coba dilihat baik-baik. Berapa tinggi Roni? 80 Berapa tinggi Pak Rahmat? 160. Oke, sudah ada di layar ya. Tinggi Roni 80, tinggi Pak Rahmat 160. Oke, bayangan ini si Roni berdiri, bayangannya itu adalah sepanjang 50. Kemudian Pak Roni itu panjang bayangannya dibilang adalah berapa? 2 panjang bayangan Roni berapa? 50. Berapa panjang bayangan Pak Rahmat? 100. Oke, sudah paham? Oke, berarti boleh kalian coba telusuri dulu langkah selanjutnya. Silahkan dicoba dulu sendiri beberapa menit, setelah itu baru diskusikan bersama kelompok. Dicoba dulu diisi ya. Kemarin Ibu sudah suruh bawa busur, ada bawa busur? Ada? Coba lihat Ibu busurnya. Oke, silakan dicoba dulu nak. Oh ini kan sudutnya dapat nih. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai. Jadi kali ini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari orientasi masalah yang ada di LKPD. Tariklah masing-masing bayangan ke ujung kepala Roni dan Kak Ahmad. Gunakanlah busur untuk mengukur sudut yang terbentuk. Nah, jadi kita bisa tarik dari kepalanya ini, kepalanya si Roninya itu ke bawah seperti ini. Nah, lalu kita hitung sudutnya yang ini menggunakan busur. Penamaan sisi pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum kita masuk ke orientasi masalahnya, saya akan jelaskan dulu tentang penamaan sudut-sudutnya. Nah, ini. Nah, ini adalah sudut siku-sikunya. Berikut adalah sudut siku-sikunya, bisa teman-teman lihat di sini. Sedangkan di sini adalah sudut penentunya atau alfanya. Nah, jadi kalau misalnya sudutnya di sini, maka untuk sudut depannya yang mana? Yang mana sisi depannya tadi? Mana sisi depannya? Untuk sisi sampingnya? Untuk Y di sini, Y-nya tadi apa? Samping. Sudut samping, berarti di sini sudut samping, Z-nya adalah sudut miring. Ini samping per miring. Oke. Untuk X-nya tadi sudut depan. Y-nya untuk samping. Berarti di sini adalah depan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang tidak disengaja maupun tersengaja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dari dijelaskan Cece tadi kita mendapatkan apa? Dari tinggi Roni, tinggi Pak Rahmat, terus dari busur yang kalian gunakan, itu yang kalian dapat simpulkan tadi apa kata Cece? Memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan yang sama itu sama dengan rumus pan ya, sama dengan rumus pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Iya. Perkenalkan, saya Nela Tasya Fitri. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang
contoh soal latihan yang ada di LKPD. Nah, sebelum kita mencari yang diminta oleh soal, kita harus menentukan dulu panjang dari garis QR ini berapa. Kita menggunakan rumus Pitagoras. Tepat sekali. Nah, pertama kita cari sin P. Nah, sudut P tadi yang mana? Di atas. Rumus dari sini itu apa tadi kata Cece? Depan per miring. Mana garis depannya? Bawah. Berarti angkanya 12, miringnya 13. Berarti 12. Ya. Baiklah, jika sudah paham, maka akan saya tutup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi, tes evaluasi. Bisa? Oke, kalau bisa silakan keluarkan kertas lembar. Sudah? Oke, Ibu kasih waktu kurang lebih 8 menit ya. Ayo nak. Oke. Makasih. Terima kasih. Jadi kita sudah membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ibu minta satu orang menyimpulkan. Ada yang bisa? Yang kita pelajari hari ini apa saja? Silakan Hesti, simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita mengetahui bahwa pembelajaran trigonometri itu memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan, dan selain itu juga kita bisa melakukan perbandingan terhadap segitiga siku-siku. Rumus sin, cos, tan, kosen, kosen, tangen, dan kosekan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Hesti dulu. Oke, Cece, silakan C. Nah, jadi satu lagi yang belum disebutin Hesti itu kesimpulan pada hari ini, jika kita ingin mencari hasil nilai dari tan, maka kita bisa menggunakan hasil dari perbandingan dari segitiga itu. Oke, good. Terima kasih Cece. Oke. Nah, jadi intinya itu apa nak? Pembelajaran kita. Jadi perbandingan trigonometri ini ada rumus sin, terus cos, kemudian tan. Apa rumus sin? Depan per miring. Apa rumus cos? Apa rumus tan? Nah, betul. Jadi intinya itu kita harus tahu dulu mana sisi depan, samping, dan miring. Nah, seperti ini. Ibu punya ada gambar segitiga di sini, sudutnya di sini. Kira-kira sisi depannya yang tegak atau yang mendatar? Yang tegak. Sisi sampingnya yang mana? Yang mendatar. Nah, yang ini tentunya pasti sisi miring atau sisi terpanjang. Jadi kita harus tahu dulu di mana terletak sisi samping, sisi miring, kemudian sisi depan. Baru kita gunakan rumus. Apa tadi rumus sin? Sin. Rumus cos? Rumus tan? Oke, good. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini ada yang masih belum paham? Tidak? Oke, silakan nanti dipelajari lagi, dipahami lagi lebih lanjut. Tadi sudah ada LKPD dan bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Silahkan dipelajari lagi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sudut-sudut istimewa. Silahkan dibaca untuk pertemuan selanjutnya ya nak ya. Oke, nah demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.